Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Nur Hayati Rambuta Guhana, NIM 1703030100, mahasiswa jurusan Sosiologi B semester 7. Dalam hal ini saya akan mereview buku ketiga dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul buku Paradoks Segregasi. Paradoks segregasi, ketimpangan perkotaan dan marginalisasi pemukiman secara tradisional tinggi, segregasi spasial antara kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang. Dan ini telah menurunkan lebih jauh selama tahun 2000-an. Fenomena telah menggelitik sejak perjalanan migrasi melintasi wilayah dimulai pada awal 1990-an. Pola konsentrasi etnis dan proses perkotaan tampak sangat berbeda dari yang digambarkan di utara, kota Amerika dan Eropa Utara, atau fenomena sementara yang akan berubah dengan meningkatnya migrasi. Setelah 1 abad penelitian dalam pemisahan, teori dominan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena ini. Dan ini bagian dari benua diabaikan dalam debat Eropa tentang segregation pada periode tersebut. Ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak menjadi lebih dipisahkan secara spasial, bahkan dengan gelombang migrasi massal baru atau eskalasi krisis keterjangkauan perumahan, proses perakiraan belum terwujud secara sistematis di seluruh kota. Di beberapa tempat, pemisahan tempat tinggal bahkan menurun. Imigran dan kelompok asli di seluruh kota dan wilayah metropolitannya dan beberapa lingkungan menjadi lebih beragam secara etnis dan campuran sosial, terutama karena perubahan demografi, karena belum pernah terjadi sebelumnya variasi arus masuk imigran dan mobilitas suku ras yang terkait dengan globalisasi. Penyebaran rumah tangga dari asal Hispanik di khususnya mendorong fenomena lingkungan global di mana kaum Hispanik dan orang Asia adalah pelopor integrator dari zona serba putih. Kemudian ikuti diturunkan oleh Blacks. Yang penting beberapa para sarjana mungkin melihat penurunan segregasi ini sebagai tanda asimilasi ke dalam masyarakat Amerika Serikat. Meskipun kemiskinan dan perpecahan meningkat dan kerusuhan rasial kembali terjadi. Di sisi lain, Pasifik berperan dimainkan oleh lokal dan nasional institusi tampaknya lebih penting dalam studi segregasi dimainkan oleh lokal dan nasional segregasi spasial. Demografi yang ditempatkan di Amerika Serikat bergema di Amerika Serikat Kingdom menyarankan bahwa super keanekaragaman dari populasi, khususnya karena komposisi yang kompleks, gelombang migrasi baru-baru ini mendorong etnis desegrasi London dan kota-kota Inggris lainnya. Selanjutnya membicarakan perdebatan tentang produksi ketimpangan perkotaan. Cara memahami dan memahami realitas sosial dibentuk oleh menerima diri mereka sendiri, menggunakan istilah yang tidak jelas, dan hambatan bagi solusi masalah sosial yang tampak lahiriah ditentukan atau tersirat oleh mereka. Dan pada saat yang sama, konsepnya tidak jelas bisa menarik secara politik jika mereka berhasil mengkomodasi perbedaan makna yang menarik bagi audiens yang berbeda. Memperjelas teori latar belakang dan prasangka yang diwarisi dalam sebuah konsep demikian penting untuk menyampaikan lebih jelas, tetapi tidak selalu lebih menarik proyek politik. Buku ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam hubungannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyerukan pembahasan baru-baru ini tentang peran hubungan negara, pasar, atau keluarga.
5. Dalam produksi ketimpangan perkotaan. Pemisahan adalah proses multiskalar yang digerakkan oleh berbagai macam mekanisme sistemik dan faktor kontekstual, warisan dan transformasi, dan bukan oleh kekuatan global yang tak terhindarkan, perilaku individu atau logika pasar murni. Selanjutnya, merekonseptualisasikan segregasi, transformasi masyarakat, dan debat transatlantik. Segregasi mulai menarik perhatian lagi pada awal 1980-an, tidak hanya melalui diskriminasi etnis, ras yang intens yang menyebabnya kerusuhan perkotaan di Amerika Serikat atau fenomena yang berulang, tetapi juga melalui krisis lingkungan di kawasan perumahan publik Eropa dan di daerah tertinggi, terutama di industri. Ini adalah gejala awal geopolitik dan ekonomi yang lebih luas, transformasi yang mengubah masyarakat perkotaan barat berikut ini dekade. Globalisasi dan restrukturisasi ekonomi, transisi dari Forsyth untuk rezim akumulasi, deindustrialisasi pasca Fordist, hubungan buruh modal, jatuhnya tirai besi, dan perputaran migrasi internasional dipandang sebagai proses universal yang tak terelakkan yang mengarah ke yang baru tatanan sosial dan spasial. Dari sudut pandang ini, anggapan itu sebagian besar negara di seluruh dunia pada akhirnya akan mengikuti jalur berkumpul menuju tatanan dunia baru menjadi narasi arus utama, meskipun awalnya tidak didukung oleh bukti dan teori. Transformasi radikal di seluruh dunia membutuhkan teori baru, gagasan tradisional tentang pembagian ruang kerja, pembagian ruang sosial atau imigrasi yang didasarkan pada masyarakat kapitalis industri tampak tidak kuat. Demikian pula hanya dengan segregasi, beberapa disiplin ilmu berubah ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi untuk mengembangkan model konsep. Stratifikasi dan mekanisme diferensiasi. Penelitian komparatif ke dalam sistem perumahan Eropa telah ditunjukkan bahwa setiap kelompok rezim kesejahteraan menentukan sistem perumahan yang berbeda kluster. Menurut konsepsi masyarakat dan redistributif mekanis, rezim perumahan adalah terdiri dari sistem kepemilikan dan sistem penyediaan, dan keduanya adalah erat terkait dalam memeriksa hubungan antara perumahan dan kesejahteraan sistem tarif. Bagian ini membahas kedua ranah perumahan untuk mengidentifikasi prinsip stratifikasi dan mekanisme diferensiasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi dimensi sosial dan spasial dari segregasi. Konsep masyarakat dan dekomodifikasi. Karena sistem sosial politik yang beroperasi di setiap negara menyediakan arena di mana hubungan antara pasar dan kebijakan mengembangkan konsepsi, konstitusi, dan visi masyarakat, mempengaruhi tingkat dan fokus dari mekanisme redistributif anisme disampaikan oleh hubungan pasar negara atau keluarga di setiap pilar kesejahteraan. Jadi, itu menentukan sejauh mana dekomodifikasi dari pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pensiun, atau sistem perumahan, dan seksi masyarakat yang mencakup oleh transfer universal dalam sistem yang tidak dimodifikasi, atau dengan manfaat sisa dalam sistem yang dikomodifikasi. Rezim dengan dekomodifikasi paling komprehensif, sistem model kesejahteraan sosial demokratik, terletak pada suatu ekstrim karena memandang masyarakat sebagai hubungan mitra sosial, maka negara menggantikan pasar dan keluarga sebagai penyedia kesejahteraan universal.
baik masyarakat, korporatis, dan keluarga, diorganisir di sekitar timbal balik hak dan kewajiban, dan dibangun di atas perbedaan kelas tradisional dan nilai-nilai keluarga terletak di tengah-tengah. Negara menggantikan pasar, masuk sebagian besar ketentuan kesejahteraan, tetapi transfer universal lebih terfragmentasi daripada dalam rezim sosial demokratik, menguntungkan kelas-kelas dan profesi tertentu.